Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sudah bergabung sudah ada 12 orang ya. Mudah-mudahan nanti menuju 1.000 orang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Ikut aja deh, yang penting cantik kayak kemarin. Iman wa Rahman, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sore ini? Di Zoom. Satu di Saya lihat yang belum buka kamera. Ya. Ria. Di sini hujan. Alhamdulillah berkah. Terus Teh Susan. Alhamdulillah. Apa kabar kita di sore hari ini ya? Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah karena di waktu asar itu adalah waktu wusto, yaitu waktu yang benar-benar Allah ijabah doa-doa kita untuk kebaikan kita. Banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita itu bisa kita realisasikan dengan sikap dan ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Zoom ini materinya adalah ibu rumah tangga naik income 5 kali lipat. Mau tahu apa mau tahu banget? Tahu banget ya. Mudah-mudahan kan saya cerita sedikit ya. Alhamdulillah, qadarullahnya kan kita memang kita itu kan dipengaruhi oleh pertemanan kita ya. Kalau misalnya peribahasa itu kalau kita berteman sama tukang api, tukang las, kita akan percikan apinya. Kalau kita berteman tukang parfum, kita meskipun kita tidak pakai parfum, kita akan kecipratan wanginya ya. Tapi kalau kita misalnya berteman sama orang-orang yang sukses, insya Allah kita menjadi sukses nanti ya. Mungkin ada di waktu yang cepat, ada di waktu yang lama, tinggal ikhtiar kita itu harus berbanding lurus dengan apa yang kita inginkan. Amat sangat jarang sekali lah ya orang-orang sukses itu orang-orang yang santai. Pasti orang-orang yang sukses di masa sekarang itu pasti hari-harinya itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Ada harga yang dibayar di sana. Mungkin jam tidurnya berkurang, mungkin jam kalau ibu-ibu, kalau seperti kita kan temanya ibu rumah tangga, banyak nonton TV kan. Kalau kita mau berhasil mungkin dikurangi nonton TV kita. Itu terus ingat lagi di Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 11 tidak akan berubah nanti suatu kaum apabila tidak mau merubah dirinya sendiri. Ini ajaran kita ya. Jadi seperti Sayyidina Umar juga bentak ya. Hari itu sekelompok orang itu habis subuh berjihad di masjid. Sayyidina Umar itu kan bukan mengusir, memberitahu. Hai saudaraku, Islam itu tidak seperti ini, santai di masjid. Kalau misalnya kita habis ibadah, putaranlah di muka bumi agar kita menjemput. Jadi semua rezeki kita itu kan udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala kan. Tak satu pun yang Allah ciptakan di dunia ini kan semua dicatat rezekinya. Ada yang rezekinya
seperti rezeki kamu kan, meskipun dia ditimbang, rezekinya itu kan ada aja darah manusia. Kalau kita ketemu kan kita tepok dianya. Kalau misalnya dia hinggap di dinding, datang cicak dimakan. Jadi hidup nyamuk itu agak sedikit horor banget kan, penuh dengan risiko. Jadi kalau kita mau sukses, jam-jam apa kita itu berbunga, jam-jam kesenangan pokoknya di waktu hari itu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman yang hadir di sini sudah 12 orang, luar biasa ya, penuh perjuangan untuk bisa hadir di Zoom ini. Hadir di Zoom ini, mudah-mudahan Allah lihat dengan membalasnya dengan apa yang kita impikan. Teman-teman di sini kan nanti Bumia akan sharing apa yang dia lakukan. Bumia adalah sudah pasti dong kita sudah kenal kan. Beliau mempunyai 5 orang anak. Jadi luar biasa ya kalau Ipa, alhamdulillah Allah takdirkan punya anak perempuan 1 gitu kan, alhamdulillah. Bumia 5. Jadi kita bisa bayangkan luar biasanya kerepotan Bumia ini ya. Jadi terus dia juga entrepreneur ya, masih juga ngajar MTA. Jadi kalau kita beralasan sibuk-sibuk, mungkin sibukan mana kita dari Bumia gitu kan. Itu juga bahan introspeksi juga buat diri saya. Oh iya ya, harus keluar kita dari zona aman kita itu agar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya teman-teman kalau seperti yang kata Mas Tito itu kan ada terpikir di kita, kalau Mas Tito kan masih mudah-mudahan sih kalau udah luar biasa lah, kayak Kak Tias juga kita bagaimana gitu kan, harus terpikir juga dalam pikiran kita itu. Terus nanti kesibukan itu jangan jadi alasan. Alhamdulillah sesudah beberapa kali ketemu dengan teman-teman yang berjibaku setiap hari di BP itu, terbuka wawasan kita. Alhamdulillah di BP ini kan luar biasa ya, dari segala profesi, dari segala itu ada bergabung di sini. Misalnya mau dokter ada, mau orang intelektual ada, ulama ada, orang-orang profesional banyak. Jadi kalau misalnya keduniaan yang kita cari, alhamdulillah kita dapat cuan di sini. Kalau misalnya akhirat yang kita kejar, insya Allah kan di BP ini luar biasa ya, di MM ini, di komunitas MM ini apa, kita senantiasa diingatkan, apalagi misi MM ini apa, teman-teman, menang dunia dan akhirat, ya kan? Jadi misalnya kalau kita berbagi diri kita sendiri mungkin pahala satu, tapi dengan berbagi berkomunitas kita dapat pahala berjamaah. Ya mudah-mudahan dengan keberkahan teman-teman yang penghafal Quran, yang apa, kita mendapat cipratannya, keberkahannya. Jadi dengan informasi nanti yang disampaikan oleh Bunya, apa-apa yang dilakukan menjadi naik income-nya 5 kali lipat atau berlebih ya, yang terjadi setelah 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih ke sini, alhamdulillah Bunya sudah besok dapat tiket ke Bali. Insya Allah juga dalam waktu dekat dapat tiket Eropa. Di sini ada nggak keinginan pencapaiannya mau seperti pencapaian dunia? Pastinya dong ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendengar bisa kita afirmasi, apalagi di waktu asar ini doa-doa dijabah Allah. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Bunia bisa menjadi inspirasi dan kita bisa mengafirmasi dalam kehidupan kita ke depan.
Itu aja yang bisa saya sampaikan di pembukaan ini ya. Disuruh apa kamu? Mudah-mudahan apa yang menjadi keberkahan di sore hari ini kita sama-sama berdoa kepada Allah agar acara ini acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang hadir di sini memberikan satu sinergi mendukung ya. Mudah-mudahan saya bisa agar ya, terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihahnya. Selanjutnya kita panggilkan yang kita tunggu-tunggu, Ibu Nia Irma Puspita. Kami persilahkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, barakallahu fikum, Bu Ralipa, ada Bu Kusmira, ada Bu Erida, ada Kak Gina, ada Mbak Kiki, Bu Ajanisa, Masya Allah, Bu Eta. Yang saya panggil yang videonya on dulu ya. Yang belum on, saya doakan semoga Allah mudahkan semua urusannya ya, bisa on. Kemudian kita saling memandang wajah para peserta, saling mendoakan. Semoga dengan belajar bersama di sini income kita terus bertambah berkali-kali lipat, bahkan melebihi 5 kali lipat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tes dulu ya. Memastikan suara saya jelas ya, Bu Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, bahagia sekali pada sore hari ini. Allah izinkan ya diberi kelancaran oleh Allah sehingga terlaksana nih. Mudah-mudahan berjalan dari awal hingga akhir lancar, sukses, penuh berkah, full manfaat ya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Semuanya sudah siap menyimak? Yap. Coba sudah fokus belum? Kalau kata saya pegang dagu. Mana dagunya? Oh, kaminya salah itu. Kami gimana sih ya? Alhamdulillah udah fokus semua ya. Barakallahu fikum. Izin saya share screen dulu ya. Kita menyimak video. Siapa sih yang mengadakan? Kami dari apa? Komunitas apa sih nih? Gitu ya yang mengadakan kegiatan ini ya. Iya, Masya Allah ya. Jadi, perkenalkan kami adalah
perwakilan ya dari mitra-mitra komunitas MM ya, mencetak miliarder, meluaskan manfaat menuju Mekah dan Madinah. Amin ya robbal alamin ya. Di sini insya Allah niat kami sama-sama semua berjuang ya. Semoga kita termasuk dari orang-orang pertama ya, miliarder pertama dalam keluarga kita, sehingga dengan semua kebaikan itu ya, dengan harta yang kita miliki kelak insya Allah kita bisa meluaskan manfaat ya, bermiliarder kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin ya. Oke. Ya. Perkenalan dulu ya, Bu Ibu. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya gimana? Ya. Saya Mia Irma Puspita ya, tadi sudah Bu Ipa kenalkan ya. Alhamdulillah Allah saat ini Allah amanahkan dengan 5 orang putra dan putri ya. Saya berdomisili di Jakarta Selatan. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah saya bersama para mitra sekarang sedang menjalankan bisnis di British Propolis ya, di komunitas MM. Nah, di komunitas MM ini Masya Allah banget teman-teman ya. Jadi tidak hanya sekedar jualan ya yang diarahkan para leader kami, tapi juga kami terus diasah untuk meningkatkan kemampuan dalam public speaking, dalam menulis. Karena apa? Karena dua kemampuan ini yang sangat-sangat berpengaruh ya, berpotensi besar untuk meningkatkan kapasitas para mitra sehingga bisa alhamdulillah biidznillah gitu ya, banyak sekali para mitra yang berhasil naik income 5 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan lebih gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah saya dipercaya memberikan beberapa materi di komunitas MM ini ya, sebagai tadi ya, melatih public speaking saya. Bukan berarti saya yang paling hebat atau saya yang paling berpengalaman, enggak ya, teman-temannya saya di sini pun termasuk yang baru ya, belum sampai 2 tahun, tapi alhamdulillah dengan kebersamaan yang diberikan para mentor gitu ya, pembinaan, alhamdulillah tercetaklah judul yang sedang kita ikuti saat ini seminarnya gitu ya. Alhamdulillah dari rumah saja bisa berpenghasilan naik 5 kali lipat. Kok bahasanya naik ya? Naiknya itu dari mana? Dari dulu, izin ya saya cerita teman-teman ya. Ketika Terima kasih, Is. Iya. Ya. Jadi ya, tanya saya ini dulu ya. Soal dulu ya. Ya. Saya sudah melakukan rutinitas 14,5 tahun sejak saya melahirkan anak pertama saya gitu, yang sekarang sudah setingkat 1 SMA gitu ya. Mungkin ini adalah pekerjaan yang pada umumnya orang tua cari ketika memang mereka mau berusaha memberikan yang terbaik buat keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya, termasuk saya, yaitu saya menjadi seorang pengajar di 2 sekolah swasta saat itu, sehingga alhamdulillah bisa ya dengan izin Allah selama 14,5 tahun mengajar. Nah, mungkin pengalaman ini dan yang saya rasakan saat ini bagi ibu-ibu yang lain dianggap biasa gitu ya, bahwa saya sangatlah ingin gitu ya sejak dulu merasakan bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang sejatinya gitu, berada di rumah dari pagi sampai malam, kemudian membersamai suami, anak-anak gitu ya. Nah, saat itu pastinya ketika kita menjadi pegawai ya, mungkin teman-teman yang lain gitu ya, ada yang sedang melakukan rutinitas itu, semua sudah tahu ya, yang namanya pegawai itu
karyawan itu mempunyai waktu terikat, ya, dari pagi sampai sore misalnya, bahkan ada yang dari mungkin shift sore sampai malam gitu. Padahal kita sama-sama Allah anugerahkan 24 jam. Namun setiap orang merasakan dan memanfaatkan waktu yang berbeda-beda untuk keluarganya, untuk amanah yang Allah berikan gitu ya. Apalagi Masya Allah ya, tadi Allah anugerahkan saya 5 orang putra putri gitu ya, tapi Masya Allah kenapa kami yang sampai 14,5 tahun nih baru resign gitu ya. Nah ini alhamdulillah maksud adalah sebuah hikmah dari pandemi yang saya pikir gitu ya. Jadi di mana pandemi ini kan ya banyak memberikan apa namanya akibat-akibat yang kurang kita rasakan, kesyukurannya, tapi mungkin ada hikmah di balik itu gitu ya. Jadi dari kondisi suami saya pun gitu ya terkendala gitu ya, sehingga kita berusaha apa nih ya, jalanin bisnis apa ya yang kira-kira bisa nambah income-nya tuh lumayan gitu. Nah, kalau saya sejak awal ngajar itu sudah melakukan bisnis sampingan, udah gitu ya, berbagai produk sudah saya jual gitu ya. Dari yang berbahan-bahan plastik sampai yang alhamdulillah pernah Allah izinkan juga gitu ya ke bisnis herbal, sehingga belajar langsung ketuan hajinya di Malaysia gitu, alhamdulillah sudah. Tapi kemudian saya mendapati berbagai apa ya, banyak kekurangan juga dari bisnis-bisnis itu gitu, sehingga saya mendapatkan bisnis yang alhamdulillah profitnya itu lumayan. Lumayannya gimana? Jadi sebelumnya itu saya memang belum cukup modal untuk bergabung, kemudian saya berusaha membantu teman saya sebagai dropship ya, mulai bantu jual-jualin, tawar-tawarin dulu, kemudian dapat profit gitu ya. Kemudian saya juga menawarkan paket kemitraan, dan alhamdulillah dengan izin Allah sehingga saat ini Allah izinkan sebagai distributor yang mempunyai tim banyak distributor juga gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa apa namanya, alhamdulillah gitu ya, dengan bisnis yang saya masuk ke dalamnya ini ternyata berbeda. Berbedanya apa? Di sini ada mentor yang senantiasa membersamai gitu. Membersamainya maksudnya gimana? Sehingga suatu hari mentor saya tersebut membuat artikel yang berjudul "Anak adalah Amanah". Udah mau ini nih, rembes. Ya, jadi saat itu saya baca artikel beliau ya, Masya Allah, beliau adalah motivator 5 benua, Mas Ivo Santosa gitu ya, Masya Allah, artikelnya sangat ngena ke saya gitu ya, sehingga ya bismillah saat itulah saya mulai menguatkan diri saya, berazam bismillah resign gitu. Alhamdulillah di Desember 2020 saya resign dari rutinitas harian saya itu, dan alhamdulillah Allah berikan kelancaran dalam bisnis ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa saya ambil judul Ibu Rumah Tangga itu, karena itu sebuah apa ya? Sebuah hal yang sangat membanggakan teman-teman. Jadi saya beri applause banget nih buat teman-teman ya yang ibu rumah tangga yang sudah fokus dengan keluarganya. Tapi juga bukan saya mengecilkan teman-teman yang masih bekerja di luar ya. Pasti ini adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu ya kembali ke kita. Saya sedang butuh banget, insya Allah saya akan berusaha seperti kami. Yang penting ada azam dulu, kita mau memprioritaskan anak kita ini gitu ya. Nah ini kan Masya Allahnya di bisnis kami ini anak adalah amanah ya. Jadi bisnis kami mempunyai prioritas 3A teman-teman. Allah dan Rasul, anak dan keluarga, amal jariah gitu ya. Jadi insya Allah diniatkan dalam bisnis ini adalah dakwah, dalam bisnis ini adalah ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kemudian ya yang kedua anak adalah amanah tadi, kemudian amal jariah. Makanya alhamdulillah Masya Allah banget nih, dari para mentor kami juga sering banget mengadakan seminar-seminar umum gitu ya. Dari kemarin yang seminar program hamil, kemudian tadi siang ada program dengan Ustadz Wijayanto gitu-gitu. Niat kami adalah berbagi ilmu yang insya Allah menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin ya. Oke,
Masih siap untuk lanjut nih? Menyimak? Ya, saya lanjut share screen ya. Ya. Nah, di sini teman-teman ya, saya sebelumnya kita saling mengingatkan ya tadi ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang berisi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian kita sering juga kan mendengarkan bait yang berbunyi al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang utama gitu. Nah, sebagai sekolah yang utama itu berarti ibu itu ya ini saya sama-sama belajar ya teman-teman ya, bukan berarti saya yang ini, kita sama-sama saling mengingatkan dan membangun dalam diri kita. Ya jadi butuh banyak waktu yang diluangkan oleh seorang ibu bagaimana dia bisa menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak, menjadi sekolah terbaik untuk anak-anaknya gitu. Nah, di sini kemudian saya mencari-cari nih kira-kira ada kendala apa ya, kira-kira apa ya akibatnya ketika orang tua kurang meluangkan waktu bersama anak-anak. Nah, di sini ada penelitiannya nih dari media Indonesia, orang tua bekerja bermasalah dengan anak. Tapi insya Allah nggak semua ya, banyak juga yang anaknya justru hebat-hebat gitu. Itu kembali ke diri kita, bagaimana waktu yang cukup itu bisa lebih maksimal ya. Tapi di sini kita sama-sama belajar aja ya teman-teman untuk mengetahui, dan semoga kita bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk anak. Ya, jadi di sini peneliti dari Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor mengatakan orang tua yang keduanya bekerja sebagian besar memiliki masalah komunikasi dengan anak. Gitu ya. Jadi ya masalah komunikasinya karena apa? Karena ya terbayang sendiri gitu ya. Kita bisa membayangkan dari pagi, belum waktu yang habis untuk perjalanan ke kantor misalnya gitu ya. Kemudian waktu yang terikat di kantor dari pagi itu sampai sore, kemudian perjalanan untuk pulang, belum untuk melepas lelahnya dulu gitu. Nah, itu kan pasti sehingga mengakibatkan apa? Waktu yang tersedia untuk anak untuk berkomunikasi, saling tukar pendapat, untuk mengutarakan isi hatinya itu sedikit gitu ya. Jadi nah banyak kenapa timbul masalah-masalah tersebut karena dari kurangnya komunikasi gitu. Nah, kembali lagi untuk menjadi full time mom, working mom itu kan memang merupakan pilihan gitu ya teman-teman. Seperti saya dulu ya pilihan ketika ya baru melahirkan 2 bulan, kemudian alhamdulillah saat itu ya itulah pikiran umum saya gitu ya, karena saya belum mengenal belum mendapatkan mindset lain sebelum itu ya. Saya mikirnya ya udah ngelamar kerja gitu kan, kita di mana-mana biasanya kita kan mindset orang Indonesia gitu ya, umumnya butuh uang ya kerja, ngelamar sana sini gitu ya. Bahkan lagi hamil saya ngantri ikut CPNS, ya Allah udah hampir pingsan itu ya. Itulah pengalaman hidup gitu ya, dan alhamdulillah akhirnya Allah berikan solusi gitu setelah bertahun-tahun itu. Jadi ya itulah pilihan, masing-masing punya sisi positif dan negatif gitu ya. Ketika seorang ibu dia beliau memutuskan untuk bekerja, pastinya beliau jadi punya apa? Bisa memberikan sumbangsi lebih bagi keluarga gitu ya. Pikirannya saat itu gitu ya. Tapi di sini seorang psikoterapis mengingatkan para ibu bekerja agar ia menyisihkan waktu lebih banyak untuk anak dalam sehari. Karena apa? Kalau tidak, anak bakal mengalami masalah mental. Bahkan ini nih psikoterapis ini juga menjelaskan bahwa bayi mengalami peningkatan hormon kortisol saat ditinggalkan ibu bekerja. Jadi kan tahu ya magnetnya gitu ya. Biasanya ibunya yang megang belai, kok tiba-tiba beda nih tangannya gitu, rangsangannya beda. Nah, akhirnya itu berkaitan dengan tingkat stresnya.
Nah, kemudian jadi gimana kami ya? Saya tetap saya bekerja ini karena ya itu pilihan saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga saya, ingin memberikan makanan terbaik, pakaian terbaik, sekolah terbaik, pendidikan terbaik dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, di sini alhamdulillah ya, tidak harus kita menjadi pegawai yang pergi pagi, pulang sore gitu ya. Tapi ketika memang tuntutan kita gitu ya dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita lebih besar, insya Allah gitu ya, nih ada loh solusinya yang bisa kita lakukan di rumah aja, menjalankan bisnis praktis, dan alhamdulillah insya Allah penghasilan bisa lebih naik gitu ya. Seperti saya gitu ya, alhamdulillah bisa naik beberapa kali lipat, dan insya Allah saya doakan teman-teman yang sungguh-sungguh belajar, menyimak juga Allah mudahkan melesat melebihi saya, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini bisnis praktis itu apa sih? Ya, jadi bisnis praktis itu mempunyai beberapa ciri. Ya, yang pertama barangnya mudah dikirim dan hemat ongkir. Udah mudah dikirim, dia hemat ongkir juga. Kalau salah satu tidak dipenuhi akan menjadi kendala. Misalnya dia mudah dikirim, misalnya ya apa tempat tidur gitu ya, ya bisalah dikirim pakai truk gitu ya, atau yang bisnis yang lain. Tapi kira-kira ongkirnya hemat atau bablasan nih, mahal, ya sangat mahal kan gitu ya. Jadi saran kami, jalankan bisnis yang produknya mudah dikirim tapi hemat untuk ongkir, karena inilah yang menyelamatkan para penjual, hemat ongkir tadi. Karena apa? Karena misalnya jauh beda daerah gitu ya, pastinya kadang ongkirnya itu bisa lebih mahal, dan itu akan menjadi kendala bagi konsumen untuk pesan ke kita. Saya pesan sama tetangga saya aja deh yang lebih murah gitu ya, kalau tidak ada ikatan lain gitu ya. Jadi usahakan ketika teman-teman nih yang tadi ya, bismillah Kak, kayak saya mau seperti Kamia gitu, berusaha menjalankan bisnis, saya mau lebih banyak meluangkan waktu bersama anak, carilah produk yang mudah dikirim, hemat ongkir gitu ya. Nah, otomatis ciri-cirinya adalah ringan, kecil, dan tahan lama gitu ya. Jadi ketika kita mau mengirim keluar daerah, nggak sampai basi misalnya produknya gitu, usahakan yang tahan lama, bahkan bisa bertahun-tahun gitu ya. Nah, kemudian ciri bisnis praktis lainnya adalah produknya itu cepat habis. Cepat habisnya kenapa? Karena bermutu. Dia bermutu, memberikan banyak manfaat bagi konsumen, sehingga apa? Konsumennya akan repeat order terus tuh gitu ya. Karena apa? Karena merasa butuh gitu ya. Jadi ini juga sangat penting bagi kita ya, tidak hanya sekedar menjalankan bisnis tapi kita tidak tahu manfaat produknya ini apa gitu. Atau kita tahu justru malah produk yang ini nauzubillah memberikan mudorot gitu ya bagi pembelinya. Ya, jangan sampai salah pilih ya teman-teman ya. Kemudian nah, ini yang paling penting. Namanya bisnis praktis ya, kita mau saya udah resign nih Kamia, tapi saya milihnya, mohon maaf ya, misalnya saya mau ini aja deh, buka rumah makan di rumah saya, itu kan sama aja Kamia, bisa buka warung, jadi bisa sambil nemenin anak. Tapi apa kalau kita misalnya bisnis rumah makan, itu sangat banyak banget bahan baku yang harus disiapkan, otomatis mengeluarkan banyak waktu juga, belum ke pasarnya, belum menyianginya, sayurannya, membersihkan lauk-lauknya, Masya Allah ya, bisa membayangkan ya teman-teman ya, belum masaknya, belum menyiapkannya, menatanya gitu. Nah, kenapa saran saya jangan produksi dulu? Karena apa? Karena alhamdulillah banyak sekali di luaran sana, kita tinggal ambil dari supplier yang menyediakan produk, tinggal kita sebar, kita cari konsumen-konsumen yang akan membeli produk kita gitu ya. Jadi ini saran kami ya, ketika memang ingin meluangkan waktu lebih banyak bersama anak, ini menjadi ibu yang terbaik madrasah tadi gitu ya. Namanya madrasah kan harus apa? Bisa mencetak pikiran anak kita, bisa mencetak ruhiyah anak kita gitu ya, dan lain sebagainya. Masya Allah ya, pasti waktu yang dibutuhkan sangat banyak. Jadi jangan produksi dulu ya teman-teman ya.
Nah, kemudian gimana Kamia? Kok bisa sih sampai 5 kali lipat? Atau bahkan teman-temannya Kamia ada yang 8 kali lipat gitu. Nah, ini nih tipsnya, rahasianya teman-teman ya. Jadi selain bisnis praktis tadi, jangan lupa nih pilih produk yang marginnya oke. Kak, saya bisnisnya udah praktis, Kak. Saya jualan pulsa. Punten-punten ya, bukannya merendahkan yang jualan pulsa gitu ya. Tapi kita sama-sama tahu ya, teman-teman, profitnya berapa gitu ya dari jualan tadi gitu. Mungkin memang banyak, tapi waktu yang habis juga kan lebih banyak gitu ya. Tapi kalau kita waktunya habis sama-sama nih 1 jam, kita serius menawarkan gitu ya. Nah, kalau marginnya oke, misalnya bisa 1 botol 30.000, bisa 50.000, kenapa nggak pilih yang marginnya oke? Betul apa betul? Ya betul ya teman-teman ya. Nah itu karena dari marginnya oke ini akan meningkatkan penghasilan kita gitu otomatis ya. Nah kemudian rahasia keduanya yaitu jual pada penjual. Ya, tadi ketika sudah tidak produksi sendiri, ambil dari supplier, nah mungkin kita bisa jual kepada konsumen, tapi jual pada penjual. Supaya apa? Supaya penjualan kita bisa meledak, bisa lebih banyak, profit didapat juga lebih banyak. Jadi kita cari nih teman-teman yang satu visi, misi sama kita. Kamu mau nggak nambah income? Kamu kan di rumah aja nih. Kamu kan udah pensiun nih. Ayo sambil bantu-bantu keluarga dan kamu juga bisa bersedekah semau kamu, jualan yuk gitu. Ini bisnisnya praktis loh, nggak harus kita mengolah dulu gitu. Nah kemudian kita ajak jadi reseller, kita ajak jadi agen, otomatis kan mereka belanjanya ke kita gitu ya. Nah ini alhamdulillah para mitra yang hebat juga bersama saya di Zoom ini, Barokallahu fikum, semoga terus melesat nih, bertumbuh para mitranya ya teman-teman ya. Nah kemudian tadi memiliki mentor ya. Tadi saya sudah cerita saya memutuskan menjadi ibu rumah tangga setelah saya membaca artikel mentor saya. Nah mentor itu apa? Beliau mengarahkan ketika kita nggak terfikir mungkin ya. Kemudian beliau berkata-kata, beliau memberikan ujangan, itu akhirnya terfikir oleh kita. Dan misalnya kita nggak kepikiran tuh strategi gitu ya, oh kamu untuk meningkatkan penghasilan itu harusnya sekarang kamu adain kuliah WhatsApp, undang orang-orang bergabung gitu. Nah itu kan kita awalnya nggak kepikiran. Mungkin kita ikut keluar orang, tapi nggak kepikiran kita ngadain. Nah, setelah memiliki mentor, dengan memiliki mentor kita jadi tahu bismillah, yang penting apa? Manut, nurut dan berusaha mengerjakan, bersegera gitu ya. Jadi kalau kita punya mentor tapi kita ya dicatat tapi terus lupa, nggak dilihat atau bahkan cuma disimak doang nggak dicatat terus lupa gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi ketika memiliki mentor yang utama yaitu apa? Kita berusaha nurut, kita berusaha bersegera gitu ya. Nah, yang terakhir apa nih? Yang untuk meningkatkan penjualan kita, teman-teman, go online ya, Masya Allah. Go online itu apa? Memanfaatkan media sosial. Karena apa? Karena sekarang sudah zaman digital, teman-teman. Teknologi berkembang pesat saat ini ya. Nih, bisa kita lihat bahwa apa nih di Indonesia ya, masyarakat Indonesia itu yang memiliki ponsel sebanyak 338,2 juta gitu ya, banyak banget kan. Nah dan mereka hebatnya apa, mereka 160 juta menggunakan aktif media sosial. Nah ini kan pangsa pasar banget buat kita gitu ya. Jadi mereka nggak, ketika mereka lagi asik-asik scroll IG, ketemu deh akun kita. Apaan nih, Bu Ralipa jualan apa nih? Seru banget sambil ngereel gitu ya. Akhirnya dicek, oh jualan ini, akhirnya inbox DM kita gitu. Nah itulah kenapa kita harus memanfaatkan media sosial. Terutama apa? Terutama WhatsApp. Karena apa? Menurut
data Digital Report 2019 tercatat 83 tuh, Masya Allah, hampir 100%. 83% pengguna internet di Indonesia merupakan pengguna WhatsApp. Terus gimana sih Kak? Saya jualannya lewat WhatsApp. Saya mah biasanya ngobrol doang sama teman-teman. Nah, banyak sebenarnya. Sekarang WhatsApp itu sudah ada fitur apa? WhatsApp Business, ya, bahkan bisa bikin album jualan kita di WhatsApp Business. Terus kita juga bisa pasang waktu kita jualan kapan aja. Kita mencantumkan bio link kita di situ. Ya, jadi insya Allah nih teman-teman yang punya WhatsApp, coba raise hand. Saya mau tahu semuanya di sini punya WhatsApp nggak ya? Atau kira-kira semuanya masuk Zoom? Tapi ada nggak yang nggak punya WhatsApp kira-kira? Ya, oh yang punya Bu Dewi Febrita doang. Kamia yang mana sih resen? Kamia nggak usah deh. Iya. Saya yakin semuanya pasti punya WhatsApp di sini ya. Karena apa? Karena mau ngeklik link Zoom aja itu lewat mana, Bu Ibu? Lewat SMS bukan? Bukan ya, tapi lewat WhatsApp. Jadi yuk sama-sama kita manfaatin WhatsApp-nya. Salah satunya yaitu pertama kita gunakan untuk posting story. Nah, story WA kita kan berjalan terus tuh, satu hari 24 jam orang bisa melihat story kita, mengenal kita dari mana? Dari story kita. Jadi dimanfaatkan story-nya gitu ya. Kemudian kita bisa manfaatkan yang namanya fitur broadcast. Kita juga bisa say hello, menebarkan salam, assalamualaikum. Tuh langsung kesebar ke 200 orang. Bisa lewat WhatsApp kan, Masya Allah ya. Nah di sini lanjutannya ya. Jadi di sini disebutkan most active social media platforms ya. Jadi yang pertama YouTube ya teman-teman ya. Semua pasti sudah merasakan ya, mau ngelihat YouTube, mau nonton apa, yang keluar malah apa gitu kan. Kayak saya nih, anak-anak mau nonton YouTube, ternyata apa, kita sekarang dipaksa dulu ikut iklannya gitu ya. Dulu mah tinggal lewatin, tapi sekarang dipaksa dulu nih. Sampai 3 detik misalnya kan, 2 detik. Nah itu sangat bagus juga kita manfaatkan tuh kalau punya keahlian gitu ya, ikut beriklan di YouTube. Nah, yang kedua WhatsApp, ketiga Facebook, dan keempat Instagram. Gitu ya teman-teman, silakan dimanfaatkan media sosial ini. Gitu ya teman-teman. Lanjut. Nah, oke deh, saya mau nanti lanjutinnya, saya mau lihat dulu nih, Masya Allah, wajah-wajah yang Masya Allah. Ada Karya. Alan Karya. Barokallah, ada Ibu Ipa masih. Masya Allah, Bu Erida, Bu Ajanisa, Bu Kusmira, Fiamanilah ya nih, sama Kak Gina nih, sama-sama lagi di jalan. Kak Kiki, Bu Eta. Ini siapa nih? Zoom user nih. Punten namanya. Saya jadi nggak tahu nih. Ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua yang masih menyimak. Boleh lanjut? Lanjut, kalau lanjut mana jempolnya? Ya, bismillah ya. Sebentar. Boleh yang mau minum dulu, teman-teman? Kenapa? Karena kalau kita lagi belajar itu, apalagi online ya, itu lebih cepat dehidrasi ya, lebih cepat hausnya gitu ya. Oke. Lanjut. Ya, di sini izin ya teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk berkomparasi. Komparasi itu membandingkan bisnis gitu ya. Kalau tadi kan saya sudah menyebutkan tuh ciri-ciri bisnisnya, apalagi oh ya tadi satu, di rumah aja gitu, yang bisa dikerjakan di rumah aja. Kira-kira bisa meluangkan waktu lebih banyak mana nih teman-teman? Kalau kita buka toko atau kita mengerjakannya dari rumah? Otomatis bisa dari rumah ya. Kamia saya juga bisa kok, sama anak saya diajak aja ke toko gitu ya. Tapi
apa, kasihan juga mereka ya, pastinya kurang nyaman kalau setiap hari dari pagi sampai sore gitu ya di toko aja gitu ya. Nah di sini jadi satu sisi mungkin belum bisa jadi rekomendasi bagi kita ya teman-teman ya, karena dia harus apa, pertama mengeluarkan dana dulu kan untuk bisa ada di dalam toko itu kan, otomatis mengeluarkan dana dulu tuh, modal dulu, Masya Allah 90 juta gitu ya, belum modalnya 90 juta nih buat beli perlengkapan produknya, kemudian sewa rukonya gitu ya 30 juta, Masya Allah ya. Nah kalau kita mau bisnis praktis, cari yang murah-murah aja deh gitu ya, yang kira-kira 1 juta 2 juta tapi manfaatnya, marginnya oke, kalau ada kenapa nggak kita ambil gitu ya. Kemudian ada juga di sini misalnya dari teman saya ini mencontohkan laundry gitu ya teman-teman ya. Ini juga sama, harus sewa ruko dulu gitu ya. Sedangkan kita maunya apa? Bisnisnya praktis, di rumah aja bisa membersamai anak-anak kita, tapi income-nya juga lumayan. Nah, di sini modalnya aja udah 20 juta, omsetnya sebulan 1,5, tapi pengeluarannya apa? Belum sabunnya, pewanginya, listriknya gitu ya. Jadi ya saran saya kenapa mengajak komparasi ini, lebih bijaklah dalam memilih bisnis ya, terutama bisnis praktis ya. Nah, kemudian apa nih Kamia, jadinya bisnisnya apa sih gitu ya. Nah, mau tahu apa, mau tahu banget? Ya, kalau di sini izin ya teman-teman semua, bukan berat saya sekedar ingin mengajak teman-teman mengenal lebih dalam gitu ya, supaya apa, karena tadi ya kita mau bisnis kita tadi bisa banyak meluangkan waktu bersama keluarga dan jadi amal jariah. Amal jariahnya apa? Ketika orang memakai produk kita itu merasakan banget manfaatnya gitu ya. Nah di sini kami ingin mengenalkan bahwa produk kami dihasilkan dari lebah. Kenapa dari lebah Kamia? Karena lebah itu adalah hewan rekomendasi Al-Qur'an ya, rekomendasi langit ya, dari perut lebah keluar cairan yang memberikan kesembuhan bagi manusia. Apa tuh bunyinya? Kita simak ya. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Ya, Masya Allah ya. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Nah, semoga kita termasuk dari orang-orang yang mau berpikir ya, bahwa Allah itu kekuasaannya sangatlah dahsyat ya. Dari tubuh hewan yang kecil saja, Masya Allah, tadi ayatnya apa? Syifa'ul linnas, memberikan kesembuhan bagi manusia. وأوحى ربك إلى Nah, lanjut teman-teman. Ya, Masya Allah ya. Teman-teman mungkin semua tahu ya bahwa lebah itu tidak hanya menghasilkan beberapa cairan ya teman-teman ya. Ada cairan yang disebut apa? Yang manis-manis? Madu ya, mungkin pada umumnya masyarakat kita, lingkungan kita itu lebih mengenal madu gitu ya, tapi ternyata ada loh yang lebih konsentrat lagi dari madu yang Masya Allah manfaatnya itu sangatlah besar gitu ya.
Jadi hanya dengan beberapa tetes aja konsumsinya bisa melebihi madu yang bersendok-sendok kita konsumsi gitu ya. Nah, di sini juga lanjut ya, share screen-nya. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi Masya Allahnya khasiat propolis untuk manusia itu sudah dikenal ribuan tahun, 8.000 tahun. Bahkan penggunaannya sudah digunakan sejak 400 tahun sebelum Masehi gitu ya. Jadi propolis ini tidak hanya untuk dikonsumsi tapi juga untuk perawatan para ratu-ratu dahulu kala gitu ya. Jadi kan wajah mereka glowing, Masya Allah bersih kan gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian kenapa propolis kok bisa mengobati penyakit ya? Pertama, karena apa? Karena kita sudah tahu tanda kebesaran Allah. Tadi Allah janjikan bahwa yang dikeluarkan dari perut lebah memberikan kesembuhan bagi manusia. Yakin aja dulu itu. Karena apa? Keyakinan kita itu kepada Allah adalah salah satu akidah kita kepada Allah gitu. Jadi pun ketika kita sudah minum, tapi kok belum berasa ya? Tapi saya udah minum, mana buktinya? Hati-hati, itu perkataan Allah. Jangan sampai kita meragukan janji-janji Allah. Kita introspeksi lagi. Oh, mungkin pola makan kita malah sebaliknya gitu ya, melanggar aturan. Oh, atau kita malah lebih percaya sama propolisnya, bukan sama Allah yang memberikan manfaat lewat propolis itu gitu. Jadi kita juga harus terus bermunajat, kita harus beryakinnya sama Allah dengan wasilah propolis tadi. Nah, jadi propolis ini juga bekerja langsung di tempat sumber bekerja penyakit yaitu sel. Gitu ya, teman-teman, tubuh kita kan terdiri dari sel-sel ya, teman-teman ya. Ketika selnya itu sakit, ya rusak dihinggapi penyakit, ya otomatis tubuhnya akan sakit gitu ya. Nah, di sini propolis ini Masya Allah mengandung antioksidan yang tinggi, teman-teman. Jadi dengan antioksidannya itu memulihkan sel-sel tubuh kita gitu. Bahkan ada kesaksian dokter itu yang melakukan lab darah gitu ya, lab darah para pasiennya. Dibedain tuh mereka yang konsumsi propolis gitu ya, yang madu yaitu runa lebah itu dia darahnya lebih bersih gitu ya, molekul-molekulnya lebih bersih dibandingkan mereka yang tidak sama sekali mengkonsumsi gitu. Jadi Masya Allah ya teman-teman ya, ini Insya Allah sudah manfaat. Kalau kita cari manfaatnya luar biasa. Orang yang sakit kita bismillah dengan wasilah ini kembali sehat gitu ya, bisa sholat lagi, bisa ngaji lagi, bisa bekerja lagi. Itu bukankah menjadi amal jariah yang besar buat kita yang menjual? Nah, kita niatkan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kenalkan propolis dari British Propolis ya, dari Inggris ya. Iya, ya seperti itu pengenalan British Propolisnya ya teman-teman ya. Jadi kalau dari ukuran tadi bisnis praktis apa? Ringan, kecil. Nah ini teman-teman cuma segini, cuma 6 mili, Masya Allah ya. Tapi dengan 6 mili ini Alhamdulillah, Masya Allah ya. Dengan 6 mili ini Allah dengan izin Allah pastinya ya teman-teman ya, banyak keluarga yang terbantu perekonomiannya, banyak orang-orang yang terbantu kesehatannya, Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi 6.000 lebah bekerja dalam 1 tahun mengumpulkan
mili BP British Propolis ini ya, satu botol ini berisi 120 tetes kurang lebih ya teman-teman. Jadi dia juga Masya Allah bioflavonoidnya itu sangat tinggi teman-teman, 4 kali lipat dibanding propolis biasa. Karena apa? Dia pekat banget tuh ya. Jadi kita minum 4 tetes aja itu ya sudah Masya Allah gitu. Tapi ini kan sesuai berat badan gitu ya aturan minumnya ya teman-teman ya, seperti itu ya. Kemudian alhamdulillah banyak tokoh yang sudah merekomendasikan. Berarti apa? Karena mereka sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Pastinya kita senang banget tuh orang-orang merasakan manfaat dari barang yang kita jual. Betul apa betul? Betul ya. Nah, kemudian ya lanjut ya. Insya Allah teman-teman nih masih semangat menyimak. Terima kasih ya teman-teman ya. Nah, di sini Masya Allah ya, yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah dengan botol kecil ini ya, yang 1000 botolnya aja nggak nyampe kepala kita gitu ya, alhamdulillah dengan izin Allah ya, dengan dibersamai para mitra-mitra yang hebat ya, Masya Allah, semoga mereka juga mendapatkan apa yang saya rasakan gitu ya, mendapatkan tiket ke Korea, trip kemudian ke Bali, insya Allah besok hari Selasa, heli trip, dan alhamdulillah the founder kami sangat dermawan gitu ya. Ini kami tiba-tiba aja nih, tahu-tahu, yuk minta rekeningnya, masuk 7,5 juta, kemudian masuk lagi 2,5 juta. Tapi untuk apa? Untuk memotivasi para mitra untuk pergi haji, Masya Allah ya. Dan di sini juga alhamdulillah para mitra-mitra kami ya, ini perwakilan ya, insya Allah yang belum ada di sini, insya Allah segera ya, dengan challenge-challenge yang lainnya gitu. Ada yang berhasil mendapatkan trip, privat trip, ada yang berhasil mendapatkan handphone, cincin emas, bahkan insya Allah besok juga hari Selasa ada 2 mitra gitu ya, 2 tim kami yang berangkat ke Bali juga gitu ya. Jadi teman-teman, setiap ada yang kita lihat kebagian-kebagian kayak tadi kan Kak Dias gitu ya, oh Masya Allah jalan-jalannya ke negara macam-macam gitu ya. Nah kita berusaha afirmasi, Bismillah kita sholawatin ya Allah, insya Allah saya yang akan menyusul gitu ya. Nah Masya Allah ya, di sini juga kami mengajak teman-teman ya untuk lebih berjuang lagi di British Propolis ini, bagi yang sudah bergabung atau yang belum bergabung, yang sedang mencari bisnis pilihannya, yuk bergabung di bisnis British Propolis. Karena apa? Karena kami adalah produk kami sudah direkomendasikan oleh para ulama gitu ya, Masya Allah, dan sudah mereka semua membersamai kami gitu. Membersamainya tidak hanya konsumsi, ketika kami mengadakan seminar gitu ya, para mitra mereka itu nggak segan-segan untuk hadir memberikan tausiah kepada kami gitu, menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif menginformasikan dengan sukacita saya telah bergabung di BP. Mudah-mudahan dengan wasilah BP ini, insya Allah, bismillah, selamat dunia akhirat. Amin. Kami sudah gabung di BP. Saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah saya sudah bergabung di BP. Saya bergabung dengan BP. Saya Muhammad Khalil Nafis bergabung dengan British Propolis. Saya resmi ikut menjadi mitra British Propolis. Saya sudah gabung di British Propolis. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di BP. Saya sudah bergabung di BP. Saya Kushendra Safri, bismillah, bergabung dengan BP. Alhamdulillah, saya udah gabung di BP. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kan, kita yakini apa? Ya, ulama itu adalah para pewaris Nabi gitu ya. Ketika para pewaris Nabi sudah membersamai dalam bisnis kita gitu ya, pastinya kan mereka tahu bisnis ini bukan sekedar memindahkan botol ini dari Jakarta saya ya, misalnya ke Sumatera atau kemana gitu. Tapi dia dengan botol-botol yang kami jual ini, alhamdulillah gitu ya,
para ulama ridho. Karena apa? Karena memang founder kami itu Mas Ipo Santosa, founder MM Kadias Adriani itu Masya Allah mereka itu sangat memberikan teladan dalam kedermawanan gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu sudah 1.000 guru ngaji gitu ya, bahkan targetnya ribuan, ratusan ribu guru ngaji gitu ya, merasakan manfaat dari teman-teman mitra MM, mitra BP gitu ya. Kemudian alhamdulillah kami juga membangun pesantren ya, kemudian membangun masjid di berbagai negara juga gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi memikirkan negara lain, Masya Allah ya gitu. Jadi alhamdulillah kebermanfaatan itulah yang dirasakan para ulama sehingga mereka bersamai kami gitu. Dan semoga ya bisnis ini pastinya kan kita nggak hanya sekedar mau menghabiskan waktu, tapi kita juga mau menghabiskan waktu dengan penuh berkah insya Allah ya teman-teman ya. Semoga Allah selalu luruskan niat kita ya teman-teman. Ya, sedikit lagi slide-nya. Ya, ini. Mungkin teman-teman yang lain yang bergabung di Zoom ini ya bertanya-tanya. Ya, berarti seperti MLM ya Kak gitu ya. Oh bukan ya, jadi bisnis kami ini pure jualan ya, jadi suppliernya ada ya Mas Ipo Santosa, kemudian beliau punya distributor ya, ada distributor besarnya gitu ya, komunitas-komunitas, Kak Dias salah satunya gitu ya, kemudian Kak Dias juga memiliki banyak distributor, kemudian para distributornya memiliki agen, reseller gitu, dengan harga yang otomatis berbeda gitu ya, mana yang partai besar, mana yang partai kecil kan di mana-mana begitu beda-beda ya teman-teman ya. Jadi di sini akad kami jual beli. Nah, kami bukan MLM ya, tidak ada yang namanya bonus pasangan, bonus rekrutmen, nggak ada gitu ya, karena ya bonusnya itu dari Allah insya Allah, amal jariah mengajak orang dalam kebaikan, berbisnis sambil berdakwah gitu ya. Nah kemudian di sini juga kami tawarkan lagi nih teman-teman, kalau tadi komparasi bisnisnya mungkin besar banget ya, konter HP, laundry gitu. Nah, di sini Masya Allah hanya dengan 1 jutaan saja teman-teman bisa bergabung di British Propolis bersama komunitas MM. Ya, Insya Allah akan ada pembinaan harian ya, agar kita bisa berusaha meningkatkan kapasitas kita jadi pengusaha yang hebat ya. Kemudian di sini kita juga alhamdulillah marginnya oke banget gitu ya. Bahkan ada yang di atas 50.000 gitu. Kemudian alhamdulillah ekosistem. Nah, di sini teman-teman, kita hidup di dunia ini pastinya sebagai makhluk sosial, siapa orang yang membersamai kita itu akan mempengaruhi banget ke kita ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi ekosistem yang baik, apalagi ekosistem Islami ini sangatlah berperan nih. Jujur bagi saya diri sendiri gitu ya, bagaimana kita setiap hari diingatkan untuk sholat duhanya, sholat tahajudnya, kemudian SGM-nya. Nah untuk yang mereka belum yang terbiasa gitu, atau yang belum sebulan sekali gitu, ini insya Allah jadi amal dakwah banget gitu buat teman-teman ya. Jadi mari kita sama-sama saling mengajak ke ekosistem Islami ini gitu. Dan alhamdulillah komunitas MM ini sudah sangat berpengalaman membimbing pengusaha, banyak yang sudah sukses gitu. Nah ketika orang sebelum kita sudah sukses, insya Allah yakin gitu ya, kita dengan usaha kita juga yang maksimal, kita akan juga bisa menduplikasi gitu ya teman-teman ya. Nah di sini Masya Allah nih keren banget teman-teman, hanya di bulan Januari, Januari masih lama Kak, jangan ditunda-tunda untuk bergabung ya. Karena apa? Karena bisikan setan yang terkutuk itu sangat sering ke kita ya kan, bahkan disampaikan di apa, di surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas, setan mana mau kita bersama lingkungan Islami, betul? Setan mana mau kita bisa sukses, banyak meluaskan manfaat, memberikan keluarga nafkah terbaik, kemudian kita bisa meluaskan manfaat, bersedekah sebanyak-banyaknya. Setan nggak mau. Jadi kadang ketika ada pikiran, ntar deh, kok kayaknya saya nggak bisa deh. Itu mah bukan
stylenya saya jualan suplemen, gitu. Saya biasa jualan jilbab. Jangan seperti itu, lawan pikiran-pikiran negatif ya, karena tadi apa, kita sudah tahu bersama manfaat dari propolis ini sudah Allah janjikan langsung di dalam Al-Quran. Tinggal akidah kita, keyakinan kita kepada Allah ya. Di sini paketnya Masya Allah hanya 990.000 saja teman-teman, sudah bisa merasakan semua paket dari produk yang kami bisniskan ya. Di sini jadi ada propolis yang merah ini dewasa, kemudian propolisnya Masya Allah nih ada yang buat anak-anak juga gitu ya. Jadi alhamdulillah anak saya juga kemarin demam 2 hari gitu ya. Bismillah, saya minumin propolis aja gitu. Padahal kalau biasanya tuh kakak-kakaknya kalau selama kemarin belum kena propolis ini, wah sakitnya itu bisa sampai sepekan, bahkan yang batuk bisa sampai pneumonia. Alhamdulillah, karena tadi apa? Dengan dia memperbaiki sel tubuh yang rusak tadi, pemulihannya bismillah lebih cepat. Nah, di sini teman-teman kami juga ada skincare Belgi ya. Belgi kami ini beda dari skincare yang lain ya. Karena apa? Karena Masya Allah ya, kandungannya itu ada propolis seperti yang tadi saya sebutkan ya, sudah dikenal sejak sebelum Masehi untuk apa? Untuk perawatan kulit wajah para ratu-ratu gitu ya. Nah, kita mau dong kayak ratu-ratu glowing. Nah, gunakan Belgi teman-teman ya, karena mengandung propolis, mengandung kolagen, alpha-arbutinnya untuk mencerahkan wajah. Masya Allah ya. Jadi produknya memang kecil, ringan, tapi Masya Allah manfaatnya itu luar biasa ya. Jadi teman-teman nih ya yang belum bergabung di komunitas kami, kalau sudah ada keyakinan untuk menjadi pengusaha, kalau sudah ada niat kuat untuk kembali di rumah aja bersama keluarga, tapi tetap bisa menghasilkan, yuk segera hubungi siapa yang mengajak teman-teman ke seminar ini, hubungi sekarang juga. Kasih DP dulu aja, pengikat. Kak, bismillah nih Kak, uang di tabungan saya 200.000. Nih saya transfer sekarang ya Kak, bismillah Kak, doain saya untuk bisa segera melunasi. Gitu ya teman-teman ya, ketika ada niat baik, pasti manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Barang siapa yang mansaru alid darbi wasola, barang siapa yang berjalan pada jalannya, insya Allah dia akan sampai gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Nah, di sini ketika bisa kita lebih banyak sharing-sharing lagi ya teman-teman, bisa bergabung di akun bisnis saya, Facebooknya Mia Puspita, kemudian Instagramnya Mia.Irma P gitu ya. Usikum wa iya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin atas wabarakatuh. Lagi kepada Ibu. Terima kasih salamnya. Terima kasih salamnya. Iya, Kita berikan Kita semuanya. Mudah-mudahan kesuksesan yang dicapai oleh Bu Mia bisa kita afirmasi ya. Kalau amin, yang iya, saya teman-teman juga yang pasti IPA bisa. itu saya simpulkan ya, dari yang disampaikan oleh Bu Mia apa, mulai deh, kan tidak akan berubah nasib suatu kaum itu apabila dia tidak memulainya sekarang. Bisa azam ke Allah di waktu yang tepat, maghrib, kita berniat, misalnya yang sudah gabung pun di komunitas ini adalah, ya Allah saya pengen apa yang dicapai oleh Bu Mia, mudah-mudahan saya bisa mencapai. Kalau bisa lebih lagi ya Allah. Satu yang termotivasi ya, pikiran kita itu apa, kita bisa menyiapkan. Mungkin teman-teman di sini udah mapan lah keuangannya, udah mapan hidupnya, pernah nggak terpikir apa ya, persiapan akhirat. Kalau misalnya kita, misalnya suami, kita nyaman dengan keadaan suami kita, tapi kalau misalnya kita mau berbagi itu kan harus izin dulu ya, izin dulu kepada suami itu, baru kita bisa berikan. Jadi mudah-mudahan dengan ada penghasilan kita itu,
dari hasil perniagaan kita kan bisa lebih leluasa ya. Kalau misalnya suami pun kita bantu perekonomiannya, itu kan jatuhnya sedekah. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang kepada keluarga ya. Jadi luar biasa, alhamdulillahnya di komunitas ini sesuai dengan motonya itu kan ingin menjadi menang dunia akhirat. Jadi yang pasti itu apa ya teman-teman ya, 10 dari pintu rezeki Allah takdirkan di perniagaan itu 9. Jadi ada juga 8 golongan yang dijamin masuk surga itu apa? Orang yang berniaga dengan jujur seperti Rasulullah itu. Jadi kalau mungkin kita belum sahabat, bukan yang ibadahnya bagus banget, mudah-mudahan dengan perniagaan yang benar, yang lurus, yang jujur, insya Allah kita mudah-mudahan mendapat syafaat yang digolongkan dari 8 golongan yang dijamin masuk surga ini. Ini yang menjadi motivasi pribadi saya ya, alhamdulillah, meskipun usia udah lumayan lah ya. Weta saya kan udah lumayan tuh usianya weta ya. Tapi alhamdulillah yang menyemangati kita itu apa? Ya kita persiapkan hari-hari kita itu dengan hari-hari yang terbaik. Misalnya di perniagaan ini adalah kan dakwah yang dibayar. Jadi misalnya harus ada terpikir di pikiran kita itu di saat orang yang kita jualkan itu berhasil, dia tidak mau bisnisnya, tapi membaik kesehatannya, ya kan? Kalau membaik kesehatannya, ibadahnya juga jadi benar, sholatnya bisa tegak, tadinya duduk kan bisa jadi berdiri, baca Qurannya jadi benar. Misalnya dia tidak buat konsumsi, diambil dengan penafkahannya membaik. Jadi tugas kita itu tawarkan keajaiban-keajaiban di saat kita bersungguh-sungguh itu akan terjadi. Itulah yang dirasakan oleh teman-teman termasuk saya yang lebih awal bergabung di BP ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di seminar ini menjadi motivasi ya. Jangan kita diskon diri kita itu dengan saya tidak mau, saya tidak bisa, bukan bakat gitu kan. Sementara kita dikaruniai Allah, apalagi seorang perempuan pun menghabiskan 21.000 kata dalam setiap hari. Terus mudah-mudahan ya dengan gadget yang kita punya ini bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah pulsa-pulsa yang kita belikan untuk handphone ini untuk apa, ya kan? Tapi kalau misalnya kita gunakan setiap rupiah pulsa yang kita punya untuk perniagaan itu bisa memperbaiki kehidupan keluarga kita bisa lebih leluasa bersedekah, itu kan bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Allah, pulsa saya 200.000 sebulan, tapi saya bisa untuk sering-sering ke mitra, sering-sering ke saudara untuk bisa mengajak yang lebih baik. Mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf lahir batin, banyak bicara pasti, kalau itu banyak banget. Adapun yang disampaikan dalam forum ini kebaikan itu datang dari Allah, misalnya dalam hal kesalahan itu datang dari diri kami luas dari dunia. Mohon maaf lahir batin, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita termasuk pejuang agama Allah yang menang dunia akhirat. Kita tepuk tangan bersama ya. Kita akhiri Zoom ini dengan membaca Alhamdulillah hamdalah. Kita itu dengan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Ibu Kamia, Kak Iva, Mbak Yanisa, Kak Fitria, Karya, Kak Sumartini, Mbak Rida, Mbak Eta, Bu Ade. Ya, sama-sama. Bu Terima kasih. Smira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Meti. Namanya kok lanjut, Miss. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kamia. Iya, sami-sami. Kak Fitri, barokallahu fikum ya. Izin N ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Maaf lahir batin ya.